Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Liwis Horror. Masih bersama saya Mas biasa. Kali ini saya akan membawakan cerita yang kemarin dengan judul Menikah dengan Siluman Babi Betina. Cerita ini ditulis oleh Kak Wandi F. Cakara. Jadi buat kalian yang ingin membaca ceritanya secara langsung, kalian bisa kunjungi link dan profil yang sudah saya sertakan di deskripsi. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Anak kecil yang kini telah berubah menjadi sosok orang dewasa menatap tajam pada Gunaldi. Namun Gunaldi tak mau memberikan kesempatan pada makhluk yang juga memiliki seorang pesugihan untuk berbuat sesuatu. Gunaldi bersujud dan dalam sekian detik ia telah merubah wujudnya menjadi bayangan seekor babi jantan besar, hitam, dan sangat mengerikan. Bayangan makhluk itu langsung menyeruduk makhluk yang kini terlihat panik. Belum sempat ia bertindak lebih jauh, Gunaldi telah menghujani tubuh makhluk itu dengan taringnya yang melingkar, sehingga makhluk itu terluka dan semakin panik. Kegaduhan itu sempat membangunkan sang juragan dari tidurnya. Sekilas ia memandang sekelilingnya, namun tak terlihat apapun yang terjadi. Ia juga melihat kotak perhiasannya masih berada di tempatnya. Setelah merasa aman, ia pun kembali untuk tidur dan menganggap kalau suara gaduh tadi mungkin hanyalah ada dalam mimpinya. Anak hitam legam itu pun semakin panik. Ia merasa kalau binatang yang kini menjadi lawannya bukanlah makhluk sembarangan. Demi keselamatannya, ia tak mau semakin terluka oleh sayatan dan tusukan taring-taring babi itu. Karena dia hanya melakukan perintah doanya dan tak mau jika dirinya yang menjadi korban atau terluka parah. Makhluk tadi kini kembali ke wujud aslinya, menjadi seorang anak kecil yang kerempeng dan berkepala gundul, yang sering disebut dengan nama Tuyul. Ia mengangkat tangan tanda menyerah, dan Gunaldi hanya tersenyum membiarkan makhluk kecil itu pergi. Gunaldi tersenyum penuh kemenangan. Diperhatikannya isi dalam kotak yang terdapat berpuluh jenis perhiasan emas, dan ada beberapa di antaranya bertatahkan belian. Kemudian ia memasukkan semua perhiasan ke dalam kantong hitam. Lalu Gunaldi mencari sesuatu di dalam lemari pakaian. Dan seperti dugaannya, di dalam lemari terdapat setumpuk uang kertas yang ditaruh begitu saja tanpa ada tempat seperti kotak atau sejenisnya. Mungkin itu uang yang sengaja disediakan untuk keperluan besok pagi atau untuk pembayaran gaji pekerjanya. Gunaldi telah berada di luar rumah. Belum sempat ia merubah wujudnya, tiba-tiba ia mendengar teriakan riuh rendah yang berasal dari depan rumah Juragan Amri. "Tuyul! Ada tuyul!" Teriakan itu membuat Gunaldi terdiam beberapa saat. Dia tak mau terkena imbasnya, maka untuk sementara dirinya yang masih berupa bayangan hanya bersembunyi di balik sebuah pohon besar. Suara riuh rendah semakin terdengar. Sepertinya mereka tengah mencari-cari keberadaan makhluk kecil tadi. Setelah merasa yakin kalau warga yang tengah mencari keberadaan tuyul tadi semakin menjauh, Gunaldi pun segera bersujud dan melungkungkan badan. Kini bentuk Gunaldi telah kembali dalam wujudnya seekor babi jantan, dan dengan amat hati-hati ia berlarian di antara pepohonan dan tembok-tembok rumah penduduk hingga sampailah ia di dekat rumahnya. Gunaldi memperhatikan sekelilingnya. Setelah merasa aman, ia pun masuk lewat pintu belakang. Ternyata hasil malam ini sangat memuaskan. Puluhan perhiasan emas dalam berbagai bentuk, ditambah pula setumpuk uang yang belum dihitungnya. Gunaldi yakin kalau kekayaan juragan peras itu di atas kekayaan yang dimiliki keluarga Padarusman, ayahnya Karyati. Ini baru hasil dari jarahan dua rumah saja. Bagaimana kalau dia berhasil menggasak habis semua kekayaan orang-orang nomor satu di kampung tersebut? Mungkin ia akan mampu mendirikan sebuah bangunan megah layaknya istana. Berpikir sampai di situ, Gunaldi ingat akan keadaan kedua orang tuanya. Usia mereka sudah semakin renta. Mungkin dalam seusia mereka tak lagi dapat bekerja secara normal. Tenaga pun sudah semakin berkurang, meskipun semangat juang tak pernah pupus dalam jiwa kedua orang tuanya. Gunaldi menimbang-nimbang, ia ingin memberikan hasil malam ini untuk kedua orang tuanya. Tak mungkin ia memberikan dalam bentuk perhiasan. Itu pasti akan mempersulit mereka. Perhiasan harus mereka jual terlebih dahulu,
dan itu tentu saja mengakibatkan kecurigaan pada orang lain. Dari mana mereka memperoleh perhiasan sebanyak itu? Dan itu tak boleh terjadi. Flashback. Rose, sebenarnya Papa tidak tega melihat kamu harus bekerja keras. Mestinya anak seumuran kamu masih bersekolah demi masa depan kamu. Gunaldi, yang saat itu masih memakai nama aslinya, mendengar ucapannya papanya yang memang menaruh perhatian besar kepadanya untuk bisa melanjutkan sekolah. Namun keadaan ekonomi mereka membuat Rustandi menyadari kalau dia berhenti sekolah dan memutuskan untuk bekerja. Meski dengan hasil yang tak seberapa, ia bisa membantu untuk kehidupan yang lebih baik. Enggak apa-apa, aku udah besar dan memang udah sepantasnya bekerja untuk membantu ibu. Doakan saja biar aku bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, balas Rustandi sambil menyiapkan bekal untuk makan siang nanti. Tapi jalan nasib dan takdir sudah digariskan. Rustandi harus bekerja sebagai buruh proyek dan harus mau berpindah-pindah tempat. Terkadang harus menyeberang dari satu pulau ke pulau lain. Kehidupan Rustandi sudah tak terkendali. Ia mulai terjerumus ke dalam pergaulan yang semakin hari semakin buruk. Rustandi lebih banyak menghabiskan uang untuk berfoya-foya. Mabuk minuman dan judi sudah menjadi bagian dari kesehariannya. Bahkan ia juga sudah acap kali bermain wanita untuk melampiaskan nafsunya. Lengkaplah sudah keburukan sifat Rustandi. Ia mulai lupa akan tujuan utamanya, membantu orang tuanya. Semakin terpuruk dalam jurang kemaksiatan yang membuat dirinya semakin jauh dari keluarganya. Papa dan ibu sudah semakin tua. Kami ingin melihat kamu berumah tangga, biar kamu ada yang mengurusi. Dan kami juga sudah kepingin mempunyai cucu, kata bapak waktu Rustandi baru pulang dari Palembang. Mereka sedikitnya berharap sang anak memberikan uang dari pekerjaannya selama berbulan-bulan. Namun harapan mereka hanya harapan kosong, sebab Rustandi pulang tak membawa apa-apa. Seluruh uang gajinya telah habis di meja judi dan minum-minum. Ya, Bapak, siapa sih orang yang gak mau kawin? Kambing aja kawin kok, Pak. Tapi kan aku butuh biaya untuk melamar. Memang Bapak dan Ibu punya uang untuk biaya aku nikah nanti? Jawaban Rustandi sungguh sangat tidak menyenangkan, terlalu menusuk perasaan hati kedua orang tuanya. Bahkan tanpa disadari, air mata sang ibu mulai mengembang bak kabut yang menutupi pandangannya. Kalau memang terpaksa, tentu saja kami akan usahakan. Meskipun kami harus menjual lahan sawah kami yang tidak seberapa, tapi demi kamu, kami rela untuk menjualnya, balas Bapak dengan bijaksana. Bapak ini bagaimana sih? Ya masa untuk biaya nikah harus menjual sawah? Malu dong, gak keren kedengerannya, jawab Rustandi semakin membuat sesak nafas sang bapak. Mengakhiri perdebatan yang tak berujung lalu, pergi ke belakang untuk mengambil cangkul. Ya udah, Papa mau ke sawah dulu, membersihkan bekas-bekas rumput yang masih tersisa. Apa kamu mau ikut? Tanyanya pada sang anak yang dibalas dengan gelengan kepala. Kembali ke masa sekarang. Gunaldi yang berdiri di dekat rumahnya, ia tak melihat siapa-siapa di sana. Hanya balai-balai bambu yang masih terawat bersih, meski usianya hampir sama dengan usianya sendiri. Masih terbayang jelas dalam ingatannya saat mereka berkumpul di atas balai-balai itu. Mereka saling bercerita, ditemani sebuah ketel tempat air teh dan sepiring ketela rebus. Nikmat rasanya setelah bermain mengejar layang-layang, kemudian menyantap beberapa potong ketela. Tapi itu dulu. Sedangkan sekarang, Rustandi nyaris tak mengenal lagi apa itu ketela rebus atau singkong goreng. Bahkan hampir tak pernah ia melihatnya lagi. Makanan yang terkadang ia kenal tentu saja makanan orang-orang yang berkelas menengah ke atas. Dan semua itu hanya bisa ia peroleh setelah menjalani ritual pesugihan. Apapun yang ia inginkan pasti dengan mudah ia dapatkan. Gunaldi melihat rumahnya bagian samping sudah semakin condong nyaris roboh. Untuk memperbaikinya, tentu saja bapaknya harus mencari uang yang cukup banyak. Gunaldi ingin suatu saat nanti ia akan membangun sebuah rumah besar di atas lahan bekas rumahnya. Sebuah rumah mewah dengan desain modern dan megah, semegah istana. Sadar kalau dalam mencari kekayaannya ada batasan yang telah digariskan dan ketentuan. Dan sebelum batas itu habis,
Gunaldi ingin membuktikan kalau dirinya juga masih berguna, setidaknya untuk keluarganya. Ia ingin melihat kedua orang tuanya bangga memiliki anak seperti dirinya. Ia ingin warga juga menyaksikan kalau dirinya mampu meraih mimpinya dan bukan seorang anak muda yang culas, pemabuk, urakan, dan arogan. Gunaldi duduk di balai-balai bambu tempat ia tertidur nyaman sehabis main. Semua masih terlihat sama sejak ia pergi meninggalkan rumah ini. Ada duka yang tiba-tiba menyeruak mengiris hatinya saat ia ingat akan hinaan dan cemoohan dari perempuan yang pernah ia cintai. Karyati terkadang lewat di depan rumah Gunaldi. Perempuan itu hanya mencibir, terkadang melempar candaan yang membuat hati Gunaldi merasa tercapik-capik. "Hati-hati Lorus, nanti kamu keruntuhan," seru gadis itu sambil menunjuk atap rumahnya yang memang sudah agak cekung bagian tengahnya. Mungkin sebagian kayunya telah keropos. Gunaldi tengah mengumbar lamunannya. Tiba-tiba matanya melihat bapaknya yang baru kembali dari kebun dengan membawa sebuah cangkul. Laki-laki tua itu sempat terdiam melihat seorang pemuda yang menurutnya adalah anaknya yang telah lama pergi. Dengan rasa senang sekaligus haru, Pak tua itu pun segera bergegas untuk mendekati Gunaldi. Namun ia harus kecewa karena Gunaldi sudah lebih dulu beranjak pergi. Mungkin dia, bukan dia. Mungkin hanya perasaanku saja yang sudah kangen ingin melihat anakku. Pak Goni menyimpan rasa kecewanya. Namun mata lelaki tua itu tertumbuk pada sebuah kantong kresek berwarna hitam. Bungkus apa ini? Wah, jangan-jangan ini ketinggalan. Pasti milik orang tadi. Dengan tegang tangan tuanya membuka kantong kresek tersebut. Astaga, uang siapa ini? Kenapa dia sampai lupa meninggalkannya? Serunya terkejut demi melihat sekepok uang kertas yang masih baru. Dengan cepat ia membawa bungkusan itu dan segera menyusul pemuda tadi. Tapi Gunaldi sengaja tidak berlari cepat. Ia hanya bersembunyi sambil tetap memperhatikan sosok bapak yang celingukan mencari-carinya. Cepat sekali hilangnya, kayak demit. Pak Goni pun kembali ke rumahnya. Ia keluarkan semua isi bungkusan tadi, dan di antara lembaran uang terdapat secari kertas bertuliskan, "Gunakan uang ini sebaik-baiknya, semoga bermanfaat." Apa? Uang ini untuk aku? Aku takut menerimanya. Jangan-jangan Pak Goni menerka-nerka maksud uang yang ditinggalkan pemiliknya. Tapi ia juga ingat kalau beberapa waktu lalu ia juga mendapat bungkusan uang meski dalam jumlah tak sebanyak sekarang. Pak Goni benar-benar merasa aneh dan tak habis pikir, mana mungkin orang akan meninggalkan uang sebanyak ini. Ia masih mengingat pemuda yang duduk di balai bambu tadi. Ia seperti yakin kalau itu adalah Rustandi. Tapi kenapa harus pergi lagi? Orang tua mana yang akan merasa pangling dengan anak kandungnya sendiri? Getaran batinnya pun mengatakan kalau dia memang anaknya. Lalu dari mana dia mendapatkan uang sebanyak ini? Bukankah Rustandi selalu berfoya-foya menghabiskan uang gaji mingguannya hanya dalam satu malam saja? Ada apa toh Pak? Kelihatannya Bapak seperti orang bingung, mondar-mandir ke sana kemari. Tanya istrinya yang juga baru pulang dari rumah tetangganya yang akan mengadakan syukuran 7 bulanan. Anu loh, Bu, Bapak lagi nyari orang yang tadi duduk di sini. Sepintas Papa melihat dia itu pasti Rustandi, anak kita. Tapi belum sempat Papa mendekat, dia sudah pergi, dan perginya cepat sekali, seperti hantu. Dan yang lebih membuat Bapak bertambah heran, dia meninggalkan ini. Balas Pak Goni memperlihatkan kantong kresek. Apa isinya Pak? Uang dalam jumlah banyak. Nih, coba Ibu lihat sendiri. Mata sang istri terpeliak lebar, tangannya sampai membekap mulut yang akan mengeluarkan teriakan. Terkejut demi melihat setumpuk uang kertas yang baru dalam jumlah yang banyak sekali. Uang? Apa mungkin dia juga yang telah menaruh uang di dahan jambu tempo hari? Apa Bapak tidak merasa kalau ada yang tak lazim di keluarga kita? Maksud Ibu, kalau memang Rustandi pulang, kenapa dia tak mau melihat kita? Dan kenapa dengan sengaja meninggalkan uang untuk kita? Ibu jadi ragu kalau orang itu bukan Rustandi. Sebab seandainya Rustandi bekerja,
Berhemat sekalipun, belum tentu ia bisa mendapat gaji sebanyak ini sejak dia menghilang. Atau jika benar dia anak kita, namun dia tak mau kelihatan oleh kita, apa ia sudah berubah? Berubah menjadi seorang perampok misalnya. Ush, ibu ini kok malah ngawur? Ya mana mungkin Rustandi berani melakukan itu? Rampok itu butuh keberanian, nyali yang besar, harus pintar membaca situasi, dan tidak sendirian. Nah itu masalahnya. Kalau bukan dari hasil merampok, lalu dari mana? Nyupang, ngipri, atau melakukan pesugihan? Sudah, ibu ini kok malah tambah ngawur saja. Nah, simpan uang ini baik-baik. Barangkali saja ia kembali dan menanyakannya, karena ini memang ketinggalan. Dan jangan cerita kepada siapapun, sebab urusannya bisa panjang. Iya pak, biarlah hanya kita yang tahu. Jangan sampai ini tersebar, kita bisa celaka. Jangan-jangan nanti kita yang dituduh melakukan pesugihan. Iya, itu maksud bapak. Jangan kita pakai dulu uang itu. Bukankah uang yang kita temui tempo hari masih ada? Walah pak, bukannya masih ada, tapi gak akan habis kita pakai setahun ke depan kalau kita menggunakannya secara irit. Seperti sudah biasa kita lakukan, makan seadanya saja, dan gak usah neko-neko. Anggap saja seperti kita tak mempunyai uang. Itu betul bu. Lagi pula, bapak lebih suka makan seadanya saja, ikan asin, sambal, dan lalap, ketimbang makan daging yang kata orang pintar bilang kolesterol atau itu. Hidup sederhana, sekalipun uang di tangan kita, bisa saja kita anggap milik kita, dan kita adalah orang kaya. Ah sudahlah pak, sekarang sudah hampir sore. Itu ayam, bebek, dan kambing belum dikasih makan. Iya, bapak hampir lupa. Uang memang bisa membuat orang jadi lupa. Keesokan harinya, berulah tersiar kabar kalau kemarin malam telah ada sebuah kejadian di rumah Juragan Amri, seorang penguasa beras ternama di desa itu. Kabar itu pun sampai ke telinga Papa Goni dan istrinya. Mereka berdua saling berembuk mengenai kabar bahwa rumah Juragan Amri bukan kemasukan rampok atau pencuri, karena tak ada tanda-tanda kerusakan, baik pintu atau jendela dan tanda lainnya. Dari argumen warga mengatakan kalau ada pelaku pesugihan yang masuk ke rumah sang juragan. Namun sejauh ini belum ada yang melihat makhluk jadi-jadian dalam wujud apapun, kecuali mereka pernah melihat penampakan seorang anak berkepala gundul dan berkulit hitam legam yang mereka percaya itu sebagai tuyul. Menurut cerita, sampai saat ini belum pernah ada yang mengatakan kalau tuyul bisa mengambil uang dalam tumpukan dan perhiasan, karena tuyul dari banyak cerita hanya bisa mengambil lembar demi lembar uang kertas, dan tak pernah terdengar kabar tuyul membawa perhiasan, apalagi dalam jumlah yang banyak. Waduh bu, sepertinya uang yang ada pada kita itu miliknya Juragan Amri. Jumlahnya hampir sama dengan jumlah uang yang kita simpan. Apa ibu punya solusi? Apa tidak kita serahkan saja uang ini kepada pemiliknya, agar kita terbebas dari semua masalah? Bapak, kalau kita menyerahkan uang ini pada Juragan Amri, itu artinya sama saja dengan bunuh diri. Bunuh diri bagaimana? Bukankah kita membantu meringankan beban juragan itu? Dan dia pasti senang. Mungkin kita akan diberikan imbalan jasa. Bagaimana kalau Juragan Amri malah menyebar berita bahwa yang melakukan pesugihan adalah kita sendiri? Ya nggak mungkin lah. Masa kita mencuri lalu kita kembalikan? Atau mereka akan menyangka kalau pelaku pesugihan itu memang sengaja membantu kita. Lalu mereka juga berpikir, siapa orang yang melakukan itu dan mau bersusah payah membantu kita? Nah, apa pendapat mereka? Jelas mereka akan menduga kalau orang terdekat dengan kita ya pasti anak kita. Kan gak mungkin orang lain berusaha payah hanya untuk membantu kita ini. Pendapat ibu memang ada benarnya. Jadi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Perasaan Bapak jadi gak tenang gara-gara uang itu. Aku takut kita ikut terlibat, Bu. Iya, Pak. Kita miskin, tapi kita bisa hidup dengan tenang. Tapi sekarang, uang itu bikin kita cemas
dan selalu gelisah. Rustandi, apa yang sebenarnya kamu lakukan? Kedua orang tua Rustandi semakin hari semakin dibebani pikiran cemas, takut dan gelisah. Mereka juga tak berani ikut berkomentar jika kebetulan ada tetangga atau teman yang tengah membicarakan tentang kabar adanya pelaku pesugihan yang mulai bergentayangan menghantui para juragan kaya di desa mereka. Mereka semakin gelisah dan nyaris tak bisa tidur dengan nyenyak. Hampir jam 1 malam, Bu Atiko, istri Pak Goni, belum juga tertidur, hanya memandang kosong pada atap rumahnya yang memang tanpa plafon. Sinar rembulan pun dapat menembus di antara genteng-genteng yang sudah melorot atau bergeser karena bambu atau kayu-kayu sebagai dudukan mulai keropos. Bu Atiko entah mengapa tiba-tiba ingin duduk di luar, di balai-balai bambu, dan memang terasa lebih nyaman. Bulan di angkasa dapat ia lihat secara utuh, bulat bak bola emas yang tergantung di langit luas. Dan seketika itu, naluri ibu ini merasakan kalau ada seseorang yang tengah memperhatikannya. Naluri Bu Atiko ternyata benar, sebab ketika ia melihat ke sebuah pohon besar, ada sesosok bayangan layaknya seperti manusia. Ibu Atiko terkesiap, ia ingin berteriak, namun bayangan tadi sudah lebih dulu menghilang, dan hanya terdengar suaranya saja yang mengatakan, "Ibu, aku ini Rustandi. Aku anak ibu, dan aku belum mati. Aku hanya pergi karena malu atas perbuatanku yang telah mencoreng nama baik bapak dan ibu. Aku juga malu pada semua orang." Suara Rustandi terdengar pelan seakan berbisik di telinga ibunya. Tapi kenapa kamu datang malam-malam begini? Dan kenapa hanya bayangan kamu saja? Kemana ragamu?" balas sang ibu sambil gemetaran. "Jika ibu melihat wujudku sekarang, mungkin ibu akan pingsan. Karena sekarang aku bisa berubah wujudku menjadi seekor hewan." "Maksud kamu bisa menjelma dalam bentuk binatang? Kenapa bisa begitu, anakku?" "Ini mungkin sudah jalan hidupku, sudah menjadi takdir yang terburuk bagiku. Aku tidak menjalani pesugihan, namun sebagai rasa terima kasihku telah diselamatkan dari kematian, maka aku bersedia menerima segala resikonya. Aku adalah makhluk terkutuk yang tak akan pernah mendapat ampunan sampai ajal menjemput. Maka sebelum waktunya tiba, aku ingin membuktikan kalau aku juga bisa menjadi orang hebat di kampung kita. Aku akan membuat rumah kita yang reot ini menjadi sebuah istana, dan akan aku habisi seluruh harta orang kaya di kampung ini agar mereka merasakan betapa sakitnya menjadi orang miskin." "Rustandi, kenapa dendam kamu sampai sedemikian besar sehingga kamu sesat, anakku?" "Biarlah, Bu, dan akan aku buktikan pada saatnya nanti. Karyati juga akan jatuh ke dalam pelukanku." "Karyati? Oh, jadi kamu masih memendam cinta kamu terhadap gadis itu. Karyati akan segera menikah." "Tak apa jika dia menikah, tapi pada akhirnya dia tetap menjadi milikku. Aku pergi dulu dan sampaikan salamku pada Bapak." Sampai di situ, bayangan Rustandi pun raib entah kemana. Malam sudah beranjak jauh menuju pagi. Seekor babi hutan bertubuh besar menyelinap di antara pepohonan besar. Matanya yang merah memandangi sebuah rumah berlantai 2 yang paling mewah di desa itu. Rumah terlihat begitu sunyi, seolah sudah tak ada lagi kehidupan di dalamnya. Gelap, semua jendela kaca di lantai bawah. Namun Gunaldi yang sekarang berwujud hewan itu melihat ke atas rumah besar itu. Ada cahaya lampu yang masih menyala dari sebuah ruangan di lantai atas. Untuk sesaat Gunaldi termenung. Apakah masih ada orang yang masih terjaga di ruangan itu? Gunaldi bimbang. Haruskah ia gagal untuk melakukan operasinya malam ini dan harus kembali dengan tangan hampa? Tidak, aku tidak boleh pulang sebelum bisa menggasak harta pemilik rumah ini. Maka dengan nekat ia menyusuri sepanjang tembok bangunan itu untuk meyakinkan di mana letak kamar utama. Kamar pribadi Juragan Sukandar, lelaki yang telah baik hati memberinya makan dan menawarkan pekerjaan untuknya. Tak ada belas kasihku untuk siapapun, walau orang itu telah berbaik hati kepadaku. Harta mereka adalah tujuan utamaku.
Gunaldi membaringkan tubuh hewannya, dan dalam sekejap saja tubuh hewan itu pun sirna, menjelma sosok bayangan manusia yang dengan cepat menembus dinding yang ia yakini kamar pribadi Juragan Sukandar. Sosok jelmaan Gunaldi untuk beberapa saat terdiam. Ia memandang ke tempat tidur yang hanya ditempati seorang wanita cantik. Berarti Juragan memang berada di lantai atas. Aku harus cepat bergerak sebelum ia kembali ke kamar ini. Gunaldi dengan cepat bergerak menuju lemari pakaian, sebab hampir semua orang kaya menyimpan harta mereka di dalam sana. Namun ia tak menemukan apapun. Penciumannya tertuju pada kolong tempat tidur, dan Gunaldi segera menyusup masuk kolong untuk memastikan keadaan harta itu. Tangannya merasakan getaran pada beberapa lantai keramik, dan dengan pelan ia mencongkel keramik pertama sampai yang terakhir terasa getarannya. Dan benar saja, di dalam sana terlihat sebuah kotak besar berwarna hitam. Dengan sedikit gemetar, ia berusaha membuka kotak yang terkunci rapat. Gunaldi terdiam, berpikir bagaimana cara membuka kotak tersebut yang ternyata menggunakan angka-angka rahasia. Tak ada cara lain. Gunaldi harus merusak kunci dengan mengeluarkan hawa panas yang ia salurkan lewat telapak tangannya. Kunci pun terbuka. Mata Gunaldi terbelalak lebar melihat batangan emas memenuhi kotak tersebut. Ia mulai berpikir untuk sekalian membawa kotak tersebut. Namun, belum sempat ia menyeret kotak, lamat-lamat telinganya mendengar suara langkah kaki yang tengah menuruni tangga, dan ayat suci mengiringi langkah kakinya. Seketika ia pula, tubuhnya Gunaldi bergetar hebat seperti orang demam. Ia menyadari kalau sudah tak ada lagi waktu yang tersisa. Dengan cepat ia mengambil beberapa batangan emas, kemudian bergerak bagaikan kilat menembus dinding. Walau dengan cara ia paksakan, ia tak ingin sampai terluka mendengar suara bacaan ayat-ayat suci. Dan Gunaldi harus berjalan ekstra hati-hati karena hari mungkin sebentar lagi menjelang subuh. Sesampainya di rumah, Gunaldi merasakan panas dingin di sekujur tubuhnya. Ia hanya termenung, terdiam di dalam ruangan khususnya. Dipandanginya dupa yang masih mengepul sisa pembakaran tadi malam. Air bunga di dalam baskom pun terlihat tenang. Hanya saja api dari sebatang lilin masih sedikit bergoyang mengikuti gerakan nafasnya. Ia teringat pesan dari sang penguasa gua siluman yang telah mewanti-wanti agar jangan sampai mengambil milik orang alim, karena harta yang mereka miliki adalah sebagian dari tirakat yang selalu mereka jalani. Tapi Gunaldi memaksakan kehendaknya. Demi harta, ia tak lagi peduli dengan peringatan dari sang penguasa. Satu-satunya cara agar ia bisa aman dan terlepas dari ancaman bahaya, ia harus segera mencari seseorang wanita untuk ia jadikan istri dan menjaga keselamatan dirinya. Dan mungkin ada seseorang yang bisa membantunya dengan cepat untuk mencarikan wanita. Sujatmiko, atau yang ia panggil Miko, ternyata sedang berada di pangkalan ojeknya. Maka ketika melihat Gunaldi, ia segera memanggilnya agar mendekat. "Mau kemana, Thomas?" tanyanya. Dan Gunaldi mengajak Miko untuk duduk di pangku panjang memesan 2 gelas kopi. "Kita ngopi sambil ngobrol, dan sekarang saya yang traktir." "Wah, kebetulan banget, Mas. Saya memang mau ngopi, cuma belum dapat penumpang. Kalau utang dulu kan nggak baik, masih pagi." "Iya, betul itu. Aku tuh mulai merasa kerepotan loh, mengurus rumah sendiri, cuci baju sendiri, dan masak kadang-kadang sih. Aku kepikiran gimana ya kalau cari istri aja. Semua demi meringankan beban pekerjaanku di kantor. Dan di rumah ada yang mengurusnya. Ya memang sudah seharusnya sih. Saya kira Mas Gun sudah cukup segalanya. Cukup umur, cukup dewasa dalam pemikiran, cukup dalam hal materi. Jadi gak ada alasan untuk menunda-nunda lagi rencana berumah tangga. Tapi ngomong-ngomong, udah ada calonnya belum? Kalau belum ada, mau gak saya carikan? Tinggal Mas bilang tipe cewek pilihan kamu." "Sayangnya belum punya. Tapi buat saya, yang paling saya suka perempuan yang hidupnya pernah menderita, seperti yang pernah berurusan dengan hal hukum misalnya, atau perempuan yang sudah terbuang dari kehidupan masyarakat. Artinya saya ingin membantu agar ia hidup dalam kehidupan yang sebenarnya, tidak terkucilkan dan dipandang sebelah mata.
Oh, artinya Mas ingin mengangkat derajat wanita itu agar bisa kembali ke jalan yang benar. Sepertinya saya tahu siapa perempuan yang Mas cari itu. Mas Miko sepertinya menyambut baik niatan Gunaldi dan ia mendukungnya. Apa Mas nggak keberatan kalau nanti cewek itu saya ajak ke rumah si Mas? Oh, tentu saja enggak lah, Ma. Malah saya berterima kasih atas perhatian Mas Miko yang sudah mendukung niatan saya. Iya Mas, nanti saya usahakan. Dan dari obrolan itu, mereka lanjutkan sampai pada suatu ketika Miko membawa seorang wanita yang ia kenalkan pada Gunaldi. Sujat Miko, atau yang akrab dipanggil Miko, siang itu datang mengunjungi kediaman Gunaldi. Miko tidak sendirian, tapi ia ditemani seorang wanita muda yang berparas cantik. Silakan, duduk dulu, Mas, Mbak, sambut Gunaldi dengan ramah. Sari, wanita muda menyebut namanya dan mengulurkan tangan. Gunaldi menjabat tangan wanita tadi dengan hangat. Gunaldi, balasnya. Kemudian ia masuk dalam kembali dengan 2 gelas air minum yang langsung ia letakkan di atas meja. Neng Sari ini sengaja saya ajak ke sini untuk saya kenalkan sama Mas Gun. Ya barangkali antara Mas Gun dan Neng Sari ada kecocokan. Yang satu kaya dan yang satu cantik. Silakan kalian berdua ngobrol-ngobrol nyantai dulu. Sebentar saya mau ngecek dulu. Nanti saya kembali. Sujat Miko sengaja meninggalkan mereka berdua untuk mengadakan pendekatan. Jangan lama-lama loh Kang, nanti Akang lupa lagi, balas Sari. Ya kalau saya lupa tinggal ngebil aja. Miko pun segera menjalankan sepeda motornya menuju pangkalan ojek. Setelah kepergian Miko, Gunaldi dan Sari mulai terlibat dalam obrolan serius. Apa beneran Mas Gunaldi ini sedang mencari istri? Padahal kalau menurut saya, laki-laki seperti Mas Gun ini sudah pasti dengan mudah mendapatkan wanita. Bahkan beberapa wanita wajah ganteng, masih muda, kaya, dan kelihatannya Mas juga sering bergaul. Atau mungkin Mas Gun punya kriteria khusus untuk mencari calon istri? Tanya Sari yang memang sudah banyak pengalaman dalam urusan laki-laki. Lebih tepatnya, saya ingin seorang istri yang benar-benar mau berbakti kepada suaminya. Ingin memilih istri dari wanita yang kurang beruntung dalam hidupnya, seperti diri saya. Gunaldi mengutarakan maksudnya. Apa Mas Gun pernah ada dalam posisi seperti itu? Kalau kamu percaya, saya pernah hidup dalam keadaan terpuruk, terkucil dari masyarakat, dan menjadi cibiran orang. Saya saat itu sekarat dan pergi meninggalkan kehidupan kelam, pergi membawa dendam. Tapi saya melihat Kakang dalam keadaan bahagia dan tak kekurangan. Ya, itu karena kerja keras yang saya lakukan selama ini, sehingga saya bisa bangkit dari keterpurukan. Lalu, bagaimana dengan kamu sendiri? Mempunyai wajah cantik yang menurut saya sangat mudah untuk menarik hati laki-laki. Gunaldi mengalihkan pertanyaan. Mas Gun benar. Saya sendiri mengakui kalau saya ini cantik. Karena kecantikan inilah saya menjadi terhina. Saya mengalami tindakan amoral dari 4 pemuda. Mereka memperkosa saya hampir setiap saat. Mereka mengurung saya, dan keluarga saya mulai cemas karena berhari-hari saya tidak pulang. Beruntung ada orang yang mendengar teriakan saya di tepi hutan sana. Dan entah bagaimana caranya, saya bisa bebas dari mereka yang telah mengurung saya. Sejak saat itu, saya merasa malu untuk bertemu orang lain selain keluarga sendiri. Dan anehnya, saya tidak dapat menceritakan orang yang telah menganiaya saya. Saya hanya menyimpannya dalam hati, dengan harap pada suatu saat nanti saya dapat membalaskan sakit hati saya. Hampir 2 tahun saya hidup dalam lembah hitam demi anak yang lahir tanpa ayah. Saya bekerja melayani dari satu pria ke pria lain. Sari menceritakan riwayat hidupnya yang ternyata cukup tragis. Gunaldi menarik nafas berat. Ia seperti tengah merasakan beban berat dalam diri wanita di hadapannya. Kita senasib. Kita bisa bekerja sama sebagai satu tim, sakit hati, dan menjalin kekompakan untuk melakukan pembalasan. Maksud Mas Gun? Nanti kita lakukan bersama, setelah kita menikah dan hidup bersama. Akhirnya, kita berdua akan membuat orang yang pernah menyakiti kita akan merasakan sakit juga. Gunaldi tertawa lebar yang membuat Sari terpana. Dendam, desisnya.
Untuk meyakinkan Sari, Gunaldi memberikan setumpuk uang agar Sari percaya bahwa ia tak main-main dengan ucapannya. Dan tentu saja, Sari menerima dengan sukacita uang dan tawaran menikah dari Gunaldi. 2 minggu kemudian, orang tua Sari, Murti, menggelar syukuran acara akad nikah di rumahnya yang dihadiri beberapa orang family saja. Sebenarnya bisa saja Gunaldi menggelar acara itu dengan sebuah pesta. Namun kedua orang tua Sari menolaknya dengan alasan tak akan ada orang yang mau datang ke undangan mereka. Dan Gunaldi pun memakluminya. Akad nikah sudah siap. 2 orang penghulu dan naib serta saksi sudah duduk di ruang yang telah disediakan. Tubuh Gunaldi mendadak gemetar demi melihat sebuah kitab Al-Quran sebagai mahar ijabnya. Ia sadar kalau tubuhnya akan melemah, maka ia meminta untuk mempersingkat waktu saja, dengan alasan kepala pusing dan perutnya terasa mual. Untungnya Gunaldi bisa mengikuti ucapan yang menjadi tuntunan dari sang penghulu. Selesai itu, Gunaldi langsung menghambur pergi tanpa mengikuti pembacaan doa. Ia sadar jika terlambat, maka akibatnya akan fatal, dan itu tak boleh terjadi. Gunaldi masuk ke toilet, dan tanpa sengaja, tangannya menyentuh keran air hingga air menyiram kakinya. Seketika itu juga, ia merasakan kakinya agak berat, dan ketika ia melihat telapak kakinya mulai merubah menjadi sepasang kaki seekor hewan. Dengan terhuyung-huyung, Gunaldi pun meninggalkan rumah Sari melalui pintu belakang. Ia tak lagi peduli bila keluarga Sari harus kehilangannya. Setibanya di rumah, Gunaldi segera memasuki kamar khusus dan ia segera menyalakan sebatang lilin. Nyala lilin mulai menerangi ruangan yang mulai gelap. Setelah itu, Gunaldi mengambil sikap duduk untuk melakukan ritualnya, memanggil sang penguasa. Ruangan seketika terasa dingin, membekukan tulang, hingga tubuh Gunaldi bergetar hebat menggigil. Dan dari nyala lilin, keluarlah sesosok makhluk berwujud manusia berkepala seekor babi jantan, besar dan sangat menyeramkan. "Ada apa kau memanggilku?" Suara makhluk itu menggema. "Ampun Baginda, aku baru saja melakukan kesalahan sehingga harus mengalami penderitaan ini. Aku terpaksa menikahi bangsa manusia demi untuk menjaga keselamatan diriku." Gunaldi menyakui kesalahannya. "Tak apa anakku, semuanya sementara saja, karena memang itulah kelemahan bangsa kita. Ini sudah digariskan dari alam kedua. Percayalah, sebentar lagi penderitaan kamu akan lenyap. Manfaatkan wanita yang telah kau nikahi dengan sebaik mungkin. Cari kekayaan dan harta yang sebanyak yang kamu mau, dan jadilah seorang penguasa, bukan jadi seorang pecundang." "Terima kasih Baginda. Aku berjanji untuk menguras habis harta mereka." Dan perlahan, wujud dari penguasa alam gaib itu pun lenyap. Setelah resmi menikah, Sari Murti pun tinggal di rumah Gunaldi, yang menurutnya cukup mewah. Keseharian Sari sama seperti istri-istri kebanyakan, melayani suami hingga merawat rumah dengan baik. Pada seminggu kemudian, barulah ia merasakan ada kejanggalan yang ia temukan. Bermula saat Sari tengah membersihkan rumah, ada sebuah ruangan yang belum pernah ia bersihkan karena pintunya selalu tertutup rapat. Namun pagi ini, Sari melihat pintu ruangan yang biasanya tertutup agak sedikit terbuka. Dengan membawa sapu ia menuju ke sana dengan maksud membersihkan ruangan itu. Dari pintu yang terbuka sedikit itu, Sari mencium aroma yang sangat harum dan menyengat, aroma dupa. Sari ingat kalau dulu orang tuanya juga sering membakar dupa pada hari-hari tertentu, misalnya malam Jumat Kliwon. Aneh, masa sih muda udah kayak mbah pakai bakar dupa segala? Mau manggil jin apa? Tangan Sari mendorong pintu hingga terbuka lebar, dan matanya terbelalak kaget. Di sana terpampang pemandangan tidak layak bagi seorang lelaki muda seperti Gunaldi. Ini kamar apaan? Kok mirip kamarnya berdukun?" Sari melangkah semakin dekat. Diperhatikannya satu persatu benda yang terdapat di lantai beralaskan karpet berwarna merah. Ada baskom yang berisi air dengan taburan bunga. Baki panjang masih terdapat aneka buah dan makanan, berikut sebutir telur dan sebatang rokok cerutu, dan sebatang lilin tepat terdapat di bagian tengah. Sari sempat mengusap lengannya yang tiba-tiba merasa merinding.
dan ia tak jadi membersihkan ruangan itu karena kekhawatiran kalau suaminya tidak mengizinkannya dan kembali menutup pintu dengan rapat. Namun, baru saja ia membalikkan badan untuk meninggalkan ruangan tersebut, Gunaldi sudah berdiri di belakangnya hingga Sari merasa terkejut bukan main. "Apa yang kamu lakukan di sana?" tanya Gunaldi, membuat Sari menundukkan kepalanya. "Duduklah, ada yang ingin aku katakan tentang kamar itu," lanjut Gunaldi. Sari mengikuti suaminya duduk di ruang tamu. "Kamar yang baru saja kamu masuki adalah kantor pribadiku." Sari yang semula takut akan dimarahi Gunaldi sekarang malah merasa heran dan ia tertawa. "Kantor? Mas, bikin aku ketawa aja. Semoga orang juga tahu Mas yang namanya kantor itu tempat kerja dan sudah pasti ada meja, kursi, buku-buku atau komputer. Lah ini aku cuma lihat peralatan dukun. Itu tempat melakukan ritual, Mas," jawab Sari. "Kamu benar. Setiap kantor tentu memiliki peralatan, dan itulah peralatan kantor milikku. Dan kelak kamu ada di dalam sana menjadi asisten pribadiku." "Asisten pribadi? Apa maksud kamu, Mas?" "Aku mencari istri bukan untuk saling melengkapi hidup dalam rumah tangga, hanya bercinta dan memiliki anak-anak. Tapi aku menemukan kamu sebagai wanita yang terbuang, terkucil dari masyarakat. Aku tahu kamu mempunyai dendam yang sama dengan diriku. Maka kamu masuk dalam kriteria seorang istri dengan latar belakang yang sama. Kamu bisa mengambil uang, harta yang aku punya, asalkan kamu juga membantuku mencari harta dan kekayaan dengan caraku." "Mas, kamu memang benar. Aku mempunyai impian untuk menjadi wanita terpandang, tidak lagi menjadi cemoohan warga, dan aku juga ingin membalas sakit hatiku terhadap pria yang telah menyebabkan hidupku hancur." "Bagus. Sekarang aku akan berterus terang mengatakan siapa diriku yang sebenarnya," ucap Gunaldi memandang lekat wajah Sari yang kini sudah menjadi istrinya. "Aku adalah seorang pelaku pesugihan. Jangan kaget, tapi aku tidak meminta tumbal dalam mencari kekayaanku. Semua resiko aku yang akan menanggungnya. Maka kamu tetap aman selagi menurut dan patuh serta setia kepadaku. Akan aku tunjukkan siapa sebenarnya diriku. Sekarang masuklah ke ruangan kerjaku," lanjut Gunaldi. Dan Sari, meski dengan perasaan takut, akhirnya ia mengikuti suaminya masuk ke ruang kerjanya. Gunaldi mengganti semua bekas sesaji ritualnya dengan yang baru, dari lilin sampai air bunga dan sesaji lainnya. "Duduk dengan tenang dan tak usah tegang," perintahnya pada Sari. Sebatang lilin telah menyala, begitu juga dupa yang telah ia bakar. Gunaldi mengenakan pakaian serba hitam dan secari kain hitam sudah ia genggam. Beberapa saat kemudian, Gunaldi menengkupkan tubuhnya, membuat Sari semakin heran bercampur rasa takut dan penuh tanda tanya. Secari kain hitam telah menutupi kepala Gunaldi, dan keajaiban pun kini terjadi di depan mata istrinya. Kaki-kaki Gunaldi berangsur-angsur mengecil dan pendek dengan kuku-kuku tebal dan kaku. Sari memperhatikan sebuah evolusi dari seorang manusia menjadi seekor binatang yang sangat mengerikan. Sekarang wanita itu terpana, takjub melihat hal yang sangat ganjil dan mustahil, tapi ini nyata. Sosok Gunaldi sudah berubah seutuhnya menjadi seekor babi hutan yang berukuran besar. "Inilah wujudku. Orang bilang aku ini babi ngepet. Dengan begini aku bisa melakukan pemindahan harta orang kaya dalam waktu sekejap saja." "Kamu takut, Sari?" tanya Gunaldi yang sudah berwujud hewan itu. Aku takut, Mas. Takut kalau wujudmu tak bisa kembali seperti semula." "Aku bisa merubah wujudku jika aku dalam kesulitan. Coba perhatikan." Wujud babi tadi seketika terlungkup dan secepatnya berubah menjadi sesosok bayangan lelaki. "Inilah wujudku yang lain. Nah, sekarang sudah selesai aku membuka rahasia diriku. Maka kamu jangan coba-coba membongkar rahasia ini, karena kemanapun kamu lari, aku akan dapat dengan mudah menemukan kamu. Nyawamu ada dalam genggamanku. Kamu mengerti, istriku?" Tak ada pilihan lain bagi Sari selain hanya menganggukkan kepalanya.
Nah, karena kamu sudah tahu akan semua rahasiaku, dan setelah mulai masuk kantor sebagai asisten pribadiku, maka mulai besok kamu harus mulai bekerja dengan baik. Tugas pertama yang harus kamu jalani adalah survei. Kamu harus berjalan-jalan dengan cara apa saja dan bagaimana. Kamu harus mencari tahu posisi serta nama-nama orang kaya di desa-desa manapun. Untuk itu, aku menyediakan motor yang dapat kamu pakai. Kamu bisa berpura-pura berjualan keliling atau terserah kamu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saat aku mulai bekerja di luaran sana, kamu harus tetap berada di kantorku dalam keadaan tetap terjaga dan fokus memperhatikan cahaya lilin. Jika keadaan lilin menyala dengan tenang, itu berarti aku dalam keadaan aman-aman saja. Tapi jika nyala lilin bergerak ke sana kemari seakan tertiup angin, itu pertanda aku dalam bahaya. Dan kamu harus segera meniup lilin itu hingga padam, dan aku selamat. Carilah orang yang telah membuat hidupmu menderita, biar aku yang akan menghabisi mereka. Kamu paham, sayang? Tanya Gunaldi dengan nada penuh ancaman. Tangannya menyentuh dagu Sari hingga membuat perempuan itu menengadahkan wajahnya, memperlihatkan bibirnya yang menantang kelakian Gunaldi. Perlahan bibir Gunaldi menyentuh bibir istrinya, dan Sari juga membalasnya. Malam itu mereka lalui bersama dengan keindahan layaknya pasangan suami istri, memadu kasih dengan dibanjiri peluh bersama. Keesokan harinya, Sari mulai menjalankan misinya. Ia berpura-pura menjadi seorang pedagang kredit pakaian. Sari mengenakan hijab dan bertuturan kata sopan, sehingga banyak emak-emak yang tertarik dengan penampilannya. Kamu kan yang Sari itu kan? Wah, hampir saja ibu gak ngenalin kamu. Kamu sudah berubah kayaknya, kata seorang ibu yang tengah memilih baju-baju dagangan Sari yang ditaruh di atas motor. Iya, seperti yang ibu lihat sekarang. Saya juga sudah menikah, Bu, balas Sari sambil tersenyum. Oh, syukurlah. Ngomong-ngomong, suaminya orang mana? Kok gak undang-undang sih? Orang kampung sebelah, namanya Gunaldi. Kami menikah saja tanpa ada pesta. Gunaldi? Sepertinya saya pernah dengar namanya. Dia itu orang baru di kampung sebelah, orang kaya yang katanya seorang pengusaha. Wah, beruntung banget kamu. Dan obrolan pun berlanjut. Emak-emak ternyata cukup antusias melihat dagangan Sari yang merupakan jenis pakaian berkualitas baik. Bahkan Sari sengaja memberikan harga miring dengan angsuran ringan dan tidak memaksa. Jadi, kamu istrinya orang baru itu? Tapi kelihatannya suami kamu itu jarang bergaul ya? Atau mungkin juga ia terlalu sibuk dengan urusan bisnisnya? Apalagi sekarang punya istri secantik kamu. Wah, pasti tambah betah aja di rumah, kata seorang ibu memberikan komentarnya. Entahlah, Bu, aku sendiri belum tahu bisnisnya apa, dan itu bukan urusan aku. Jadi ya sudah, aku gak banyak tanya. Yang penting uang belanja dan dapur terpenuhi, balas Sari dengan merendah. Tapi saya kagum sama kamu, Sari. Kamu dapat merubah hidup kamu. Malahan sekarang mempunyai suami orang kaya, tapi malah mau berdagang keliling kayak gini. Padahal kalau kamu mau, kamu minta aja untuk membuka toko pakaian. Saya yakin kalau suami kamu pasti mengabulkan permintaan kamu, timpal ibu yang lain. Aku belum kepikiran untuk itu. Aku ingin merintis usahaku dari bawah, belajar mengenal banyak-banyak sifat orang lain. Intinya aku mau belajar mandiri dulu. Bagus itu. Kamu butuh pengalaman dulu. Siapa tahu bisa lancar. Apalagi kalau saya lihat penampilan kamu ini ramah dan lembut, mencerminkan wanita yang soleha. Itu bisa jadi modal untuk memikat hati pembeli. Ya, mudah-mudahan. Oh ya, mangga ibu pilih yang mana suka, atau barangkali ada yang mau dipesan. Nanti aku bawain deh. Pokoknya aku mau ibu belanja puas dengan harga miring, karena barang yang aku bawa ini langsung aku beli pada industri itu sendiri. Silakan cek label dan bahan serta harganya. Promosi dagang Sari memang menarik dan mendapat sambutan hangat dari kaum perempuan yang memang mayoritas suka belanja, apalagi menghutang. Daya pikat Sari juga menjadi buah bibir para wanita itu,
karena mereka tahu siapa Sari pada masa lalunya, dan mereka mengagumi perubahan perempuan muda yang beruntung itu. Apa sebaiknya kamu tawarin juga dagangan kamu sama Ibu Lela? Ibu Lela yang mana yang ibu maksud? Ibu seberang jalan itu, yang cat temboknya berwarna biru langit dan ada batu marmernya. Siapa tahu dia mau beli dalam jumlah besar. Dia itu pemilik swalayan minimarket yang banyak tersebar di kota ini. Suaminya direktur sebuah bank. Ya pokoknya orang paling kaya di daerah ini. Siapa tahu dia order banyak buat THR lebaran nanti. Wah, aku rasa orang seperti mereka itu ya, yang gak kenal dengan sama pedagang keliling seperti ini. Kelas mereka kan kelas mall. Aku juga minder nawarinya ibu. Ya tapi kan belum kamu coba. Siapa tahu memang rezeki kamu. Baiklah bu, mungkin akan aku coba. Akhirnya aku menemukan sasaran empuk untuk Mas Gun, dan dia sudah berjanji untuk memberikan harta sesuai keinginanku. Bapak ibu, sebentar lagi kita akan kaya. Pandangan mata Sari tak lepas dari rumah seperti yang ditunjukkan ibu tadi. Sebuah rumah mewah lengkap dengan 2 buah sedan keluaran terbaru, yang pasti sangat mahal harganya. Kalau sudah, aku mau permisi dulu, mumpung masih siang untuk cari pelanggan baru. Monggo ibu-ibu. Oh iya, silakan. Terima kasih loh, sudah boleh ngutang. Sari hanya tersenyum, dan ia segera meninggalkan tempat itu. Tepat di simpang jalan, Sari melihat 2 orang pria yang nampak asyik bermain catur di sebuah rumah kecil yang mirip sebuah kontrakan. Sari membunyikan klakson dengan maksud untuk permisi. Kedua pria tadi mengangkat kepala. Seketika itu juga ingatan Sari tertuju pada salah seorang dari mereka. Ya, pria berkumis tipis dengan baju biru. Itulah orang yang pernah membuat hidupnya hancur. Pria yang biasa dipanggil Sohari. Itu memang salah satu dari keempat pria yang telah meruda paksa dirinya. Bahkan mereka menyekap Sari di tepian sebuah hutan. Pria bernama Sobari melihat wajah Sari, dan ia mengernyitkan alis matanya. Sekilas, ia dapat mengingat kalau wanita yang ada di sepeda motor itu adalah wanita yang menjadi korban kebiadabannya beberapa tahun yang lalu. Namun ia sedikit ragu karena Sari mengenakan hijab penutup di kepalanya. Berhenti. Dagang apa lu? Tanya Sobari dengan nada tinggi. Sejenak Sari merasa ragu. Ia takut dan cemas kalau orang itu akan melakukan hal yang pernah ia lakukan dulu. Saya jualan pakaian wanita bang, dan gak setia pakaian untuk pria. Maaf, gue gak peduli lu mau jual pakaian wanita atau pria, atau jual diri sekalipun. Gue lihat muka lu cantik. Berapa harga booking lu 1 malam? Abang ini ngomong apaan sih? Kok pakai tanya harga booking? Saya bukan PSK bang. Lu mau ngelak ya? Gue tahu lu itu siapa. Sari kan? Apa lu udah lupa sama tampang gue? Gue yang pertama kali mendapatkan keperawanan lu, Sari. Dan sekarang, karena lu, gue lihat udah berubah. Gue mau lu ngelayani gue. Nah, sebut aja berapa harga booking lu 1 malam. Tuh gue tinggal di situ. Atau lu butuh duit sekarang? Ayo kita masuk. Ucapan pria bernama Sobari makin tak terkontrol dan membuat Sari harus berpikir cepat demi keselamatan dirinya. Benarkah abang yang sudah mendapatkan keperawanan saya? Kalau begitu, saya tidak perlu dibayar karena abang sudah memberikan pengalaman buat saya. Saya memang menjual diri karena ketagihan setelah peristiwa itu. Lucu, benar-benar lucu. Kok ada cewek ketagihan setelah diperkosa? Jadi, lu mau menerima tawaran gue? Sobari tertawa terbahak-bahak. Saya akan datang malam nanti, tapi ingat, teman abang itu juga harus kebagian jatah. Dan perlu abang ingat, kalau abang harus kuat agar dapat memberikan kepuasan saya nanti malam. Hebat bener nih cewek. Dia minta kita berdua melayani kepuasannya. Lu gimana Dul? Mau ikutan gak? Tanya Sobari pada temannya. Ya elah abang, masa ada rezeki ditolak? Apalagi cewek ini cakep banget. Lah, biasanya nenek-nenek juga kita empat. Awas lu ya, kalau lu sampai gak datang nanti malam, gue pasti cariin lu dan gue sekap di hutan kayak dulu lagi. Lu paham kan? Saya paham dan janji bakal datang nanti malam. Sekarang izinkan saya untuk berkeliling lagi.
kata Sari meyakinkan kedua orang itu, dan mereka tertawa terbahak-bahak melihat Sari yang dianggapnya bodoh. Sampai di rumah, Sari menceritakan pengalaman pertamanya menjadi pedagang keliling. Sampai akhirnya, ia menceritakan tentang rumah orang kaya yang akan menjadi ladang emas bagi Gunaldi. Dan tak lupa pula ia bercerita tentang pertemuannya dengan salah satu dari 4 pria yang pernah menyetubuhinya. Pengalaman yang luar biasa. Baru 1 hari kerja, kamu sudah mendapatkan 2 info sekaligus. Harta atau nyawa. Mana yang kamu pilih lebih dulu? Kalau harta, mungkin aku juga akan mempelajari dulu lokasi dan detail rumah itu dalam hal keamanan untuk aku. Jadi sekarang kita fokus dulu untuk nyawa. Kamu harus datang menemui mereka sebelum jam 12. Ajak mereka ke tepi hutan seperti saat mereka memenjarakan dan melecehkan kamu. Dan jangan pernah lupa, kamu harus memakai parfum kematian ini. Karena dengan parfum ini, aku bisa mengetahui keberadaan kamu. Gunaldi mulai mengatur siasatnya. Kenapa harus ke tepian hutan? Apakah mereka akan mau? Agar kematian mereka tak ada yang mengetahuinya. Kalau kita lakukan di kontrakan, secara otomatis orang akan mendengar kegaduhan. Dan aku sulit untuk melarikan kamu. Kamu mengerti, sayang? Iya, Mas, aku mengerti. Dan ternyata Mas akan memenuhi janji Mas untuk menghabisi orang yang telah ku dendam selama ini. Kamu betul, istriku. Pernikahan kita ini bukan atas dasar saling mencintai, tapi ada sisi lain, yaitu dendam. Kita ditakdirkan untuk bersama-sama menyelesaikan tugas kita yang belum selesai. Sekarang saatnya untuk kita menguji akan kesetiaan kita berdua. Aku akan menghabisi semua orang yang telah membuat hidupmu hancur, dan kamu harus membantuku dengan caramu sendiri agar aku menjadi kaya raya. Dan pada saatnya nanti, aku juga bisa mengambil perempuan yang telah menginjak-injak harga diriku. Nah, sekarang beristirahatlah agar kita dapat menjalankan misi ini dengan sempurna. Baik, Mas. Aku juga merasa capek habis keliling. Kemudian, Sari meninggalkan suaminya untuk pergi beristirahat. Sebelum jam 11, Sari sudah kembali terjaga dari tidurnya. Setelah mandi air hangat, ia bergegas untuk makan malam. Setelah itu, mempersiapkan dirinya dengan berdandan cantik, namun penuh sensasi. Sari tak lagi memakai hijab seperti yang tadi. Ia tampil bak wanita super dengan pakaian serba hitam dan ketat, mirip tokoh Catwoman. Ia ingin memberikan surprise kepada 2 orang lelaki yang siang tadi sudah dijanjikan, dan mungkin sekarang mereka sudah menunggu kedatangannya. Kamu cantik dan sungguh hebat, Sari. Kamu pasti berhasil membujuk dan membawa mereka ke tepi hutan. Ingat, kamu harus memakai parfum kematian itu. Gunaldi memperhatikan lekuk tubuh istrinya yang nampak seksi dan menggairahkan. Iya, Mas. Aku akan memakai parfum ini setelah berada di sana nanti. Jangan sampai terlambat, Mas. Aku tak mau mereka berbuat itu lagi terhadapku. Aku janji, tak akan kubiarkan mereka menjamahmu. Aku akan menghabisi mereka sebelum mereka sadar dan tahu siapa kamu sekarang. Dan aku akan memastikan mereka tak sempat menyesalinya, karena kematian mereka akan datang dengan cepat. Apakah aku harus siap sekarang, Mas? Ya, sebaiknya kau bersiap untuk tak merasakan takut atau ragu. Tenangkan pikiranmu, rileks jenak sampai menunggu waktunya tiba. Dan waktu yang telah ditetapkan pun tiba. Jam hampir menunjukkan pukul 12 malam. Sari sudah siap dengan misinya. Selain berpakaian serba hitam, ia juga mengenakan topi berwarna hitam pula. Dengan sepeda motor yang juga berwarna gelap, ia menuju rumah kontrakan Bang Sobari. Sinar lampu motornya sengaja memanjang, dengan maksud agar mata yang melihatnya menjadi silau dan tak melihat siapa dirinya. Begitupun dengan Bang Sobari, tengah duduk di depan kontrakannya, segera menyilangkan tangan kanannya menepis cahaya dari lampu motor yang dinaiki oleh Sari. Woi, matiin dong tuh lampu. Silau amat, siapa sih? Serunya mengumpat. Sari turun dari motornya, berjalan berlenggak-lenggok dibuat-buat. Untuk sesaat, Bang Sobari mengamati sosok perempuan itu dengan penuh tanda tanya. Halo Bang, maaf saya terlambat, tapi sesuai janji saya tetap datang, kata Sari membuat Bang Sobari terperangah.
Lu Sari, buset dah, gua hampir aja gak ngenalin. Tadi siang lu mirip Ustazah, sekarang mirip ninja. Yuk masuk. Gak usah bang, saya gak mau berbuat di sini. Saya gak mau warga yang tahu kelakuan saya masih seperti yang dulu. Sari menolak ajakan Bang Sobari. Lah, terus kita mau main di mana? Tempat gue kan cuma ini doang. Lagian, hari gini orang udah pada tidur semua. Ayolah, kita bersenang-senang. Kan lu sendiri yang minta untuk dipuasin. Tapi, saya akan merasa puas kalau kita melakukannya di tempat sepi bang. Biar saya mendesah, menjerit, atau berteriak. Kenikmatan pun gak ada yang mendengar. Bukan begitu bang? Benar juga apa yang lu bilang. Tempat yang paling aman ya udah pasti pinggir hutan sana. Tempat pertama kali gue merenggut keperawanan lu. Tapi itu kan jauh. Wah, itu berita yang bagus. Gak apa jauh sedikit sih. Kita bisa bonceng berdua. Bertiga. Mana teman abang itu? Apa dia mau ikut? Dul, Kasdul, sini lo. Siap bang. Ada apaan sih? Cerita pun bersambung. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.